Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini seperti biasa masak-masak di dapur aku lagi. Dan masakannya yang super simpel, yaitu ya seperti biasa telur. Dan maafin itu ya, piringnya agak retak, tapi udahlah ya, aku pakai aja nggak apa-apa. Bismillah. Katanya sih ada yang bilang juga katanya nggak boleh dipakai kalau piring retak ya. Cuma di sini Bismillah aja. Insya Allah nanti bisa kebeli lagi. Jadi ini nanti bakalan kita ganti. Nah, untuk masakan aku kali ini, jadi ini aku udah ngerebus telur dan ini ada tahu. Jadi niatnya nanti aku bakalan mau bikin semur gitu. Nah, semurnya semur yang ala kadarnya aja, bukan daging atau bukan apa itu. Tapi ini juga enak karena aku kan ngebudgetin untuk masak ini untuk beberapa orang. Jadi kadang itu kalau masak suka muter otak ya, buat besok itu udah dipikirinnya dari hari sebelumnya, ini mau masak apa yang banyak tapi enak. Dan aku mutusin untuk semur telur ini sama tahu. Untuk semur kayak gini juga mama senang banget, apalagi ada telurnya, karena mama itu masa pertumbuhan, jadi dia mintanya kayak proteinnya itu banyak kayak gitu ya. Jadi dia tuh kayak minum susu, dia tuh lagi senang banget untuk olahraga. Nah, mudah-mudahan deh niat baik dia dalam masa pertumbuhan itu tercapai ya. Nah, untuk bumbunya di sini seperti biasa ada bawang merah, bawang putih, kemiri, tapi ini aku tambahin cabai gitu biar agak sedikit pedas. Untuk Neji udah aku biasain untuk makan pedas ya, biar masakan itu kayak satu menu aja gitu, jadi nggak bikin dua-dua. Dan untuk Neji juga udah terbiasa makanan pedas, walaupun kadang makannya huha-huha atau banyak minum. Tapi nggak apa-apa, belajarin aja, karena dulu mama susah banget ya dari masa kecil itu. Dia tuh nggak doyan pedas sama sekali. Dia doyan pedasnya itu sekitaran umur kelas 4 atau kelas 5 SD baru suka pedas, itu pun baru saus. Tapi kalau untuk Neji dia tuh udah terbiasa sama sambal-sambelan, karena aku tuh apa ya, kayak dia tuh nurun ke aku gitu, lebih suka ke sambal, lebih penasaran. Tapi pedas tapi penasaran gitu. Coba bu, dan dirasa-rasa mungkin enak tapi pedas, tapi ya nggak kapok gitu ya, besoknya tuh pasti minta lagi. Alhamdulillah. Nah, ini kalau udah bumbunya matang semuanya dicampurin. Begitu juga ini aku taruhin kecap manis secukupnya. Kalau kalian mau banyak silahkan, ini tergantung selera. Dan ini masih aku kasih kayak gula merah sedikit aja. Nah, ini dia. Terus nanti kita diemin sampai airnya sedikit menyusut, baru nanti kita angkat. Nah, di sini aku mau salam-salam sama teman online. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan yang pastinya selalu bahagia. Amin. Terima kasih untuk supportnya. Aku pun nggak bisa bales ya, paling cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian. Nah, ini alhamdulillah udah jadi untuk semur tahu sama telurnya. Ini sebagian aku bagi dua ya, jadi untuk di rumah sama untuk dibawa ke tempatnya suami aku. Nah, ini udah agak siangan, jadi masak udah kelar dan aku mau beres-beres kamar. Sebenarnya ini mamas yang pengen beres-beres ya, katanya bu bantuin mamas beres-beres yuk, kamar mamas penuh sawang kata dia, agak yang di atas-atasnya, jadi dia minta bantu kerja sama gitu. Jadi ini hari Minggu sebenarnya, jadi hari Minggu yang produktif untuk mamas, untuk aku. Jadi semua dikerjakan, itu kayak nyuci sepatu, kayak tas, terus kayak aku baju, aku masak. Dan ini sekarang dia mau membersihkan kamar, itu dikerjakan di hari Minggu semua. Nah, karena mamas mungkin udah besar, jadi dia lebih perhatian untuk kamarnya sendiri. Jadi kalau misalkan agak berantakan sedikit atau berdebu, dia tuh kayak udah nggak betah. Padahal dulunya tuh dia tuh super yang masa bodoh kayak gitu ya. Pokoknya semaunya dia aja gitu. Kalau misalkan suruh bersih-bersih itu tuh emaknya kudu mukanya harus berubah dulu jadi kayak singa atau kayak harimau, baru dia ngerjain. Tapi ini aku sekarang ini malah yang terbalik gitu ya. Aku sekarang malah yang terserah mamas gitu ya. Jadi terserah anak aku itu. Jadi aku cuma bilang sama dia, kalau emang kamu ngerasa nyaman dengan kamar kamu yang berantakan silahkan. Kalau nggak nyaman ya silahkan bersihkan sendiri. Tapi yang namanya orang tua kadang suka gertak sambel gitu ya kan. Kadang kalau aku kasihan sama mama, apalagi udah pulang capek dan aku emang agak santai, ya biasanya ya aku kerjain juga gitu. Tapi untuk sekarang-karang ini karena dianya tuh udah mulai gimana ya,
udah nggak enak kalau berantakan sedikit, dianya juga nggak nyaman, jadi tuh dikit-dikit bersihin. Dan apalagi ini dia udah risih katanya sama sawang-sawang yang ada di atap gitu atau di bawah plafon. Nah ini Nala sama Abon seperti biasa, ini kucing yang lagi aktif-aktifnya. Ibaratkan kalau anak kecil itu mungkin seumuran ya kayak Neji ataupun umur 3 atau 4 tahun gitu. Jadi yang sedang aktif-aktifnya main kayak gitu ya, jadi pengennya bercanda mulu. Yang dilakuin ibunya, setiap yang dilakuin ibunya tuh pasti dia ngerecokin gitu, jadi minta kayak bercanda gitu. Kadang kalau ibunya lagi diem ya mereka bercanda berdua gitu, asik sendiri sama dunianya. Nah ini aku sekalian mau ganti spray, jadi ini aku bantuin beresin kamarnya, mama sebagian sapu-sapu atau lap-lap. Dan tiba-tiba Mbak Siti Aisyah ini main ke rumah. Emang sih sebelumnya udah telepon-teleponan gitu, tapi aku kira jamnya jam berapa gitu, dan tiba-tiba dia datang. Ya udah ini aku bilang, katanya Mbak tunggu dulu ya, aku lagi beres-beres kamar sama mama. Jadi dia nunggu di ruang tamu. Jadi Mbak Siti Aisyah itu main ke sini karena dapat oleh-oleh dari rumah Aura. Jadi ini oleh-olehnya super banyak banget. Ini tuh bakalan dibagi 4 orang. Jadi ada aku, Mbak Siti Aisyah, Mama Alesa sama Nia. Dan ini alhamdulillah kamar udah kelar, selebihnya aku serahin sama Mamas biar itu nanti yang ngeberesin apa dekorasinya tuh dia sendiri, karena ini sini ada tamu. Dan Mbak Siti Aisyah ini gemes banget sama Abon sama Nala. Sebenarnya Nala itu pengen banget dibawa sama Mbak Siti Aisyah, tapi anak-anak udah nggak boleh gitu, maksudnya anak-anak udah jatuh cinta dan nggak boleh. Sebenarnya Nala ini tuh tadinya pertama kali diserahin sama ownernya itu tuh dia minta tolong asuhin gitu, dan aku sebenarnya udah banyak kucingnya. Tadinya Nala itu bukan aku yang ngasuh, aku kasihnya ke Mbak Siti Aisyah. Tapi Mbak Siti Aisyah ini harus perlu izin dulu sama suaminya karena takutnya kebanyakan kan gimana gitu ya. Dan selama dia minta izin beberapa hari, Nala itu kita urus. Dan setelah udah diurus, aku paling nggak bisa yang namanya nyerahin lagi gitu, karena ngerasa gimana ya, udah kontak batin aja gitu. Apalagi anak-anak, jadi anak-anak pas di sini sebenarnya aku terserah, kalau emang Mbak Siti Aisyah mau ya aku kasih gitu Nalanya. Aku percaya Mbak Siti Aisyah tuh bener banget yang namanya ngurus kucing tuh bener-bener sayang banget, dan yang pastinya tuh terjamin banget. Tapi Neji, Mamas itu tuh nggak mau gitu ya, apalagi Neji nangis. Jadinya ya udah deh, kata Mbak Siti Aisyah, ya udah next night nih lah Mbak kalau dapat kayak Nala lagi buat aku, katanya. Nah ini oleh-olehnya, jadi ini beneran kalian ini lihat sendiri banyak banget, terutama tepung-tepung. Tapi tepungnya belum aku pakai sih karena belum sempet nih aku untuk memikirkan untuk masak apa gitu pakai tepung ini ya. Pasti ya mendoan paling ya kayak tempe, cuma belum sempet aja gitu. Ini makasih banget buat Mama Aura yang udah kirim, ya Allah banyak banget itu kayak cemilan-cemilan gitu, dan aku paling suka itu yang tadi bulat-bulat kayak wijen kayak gitu tuh enak gitu ya. Maaf ada suara berisik-berisik, itu DC kucing aku lagi garuk-garuk pintu aku. Dia minta dibukain. Nah di sini seperti biasa kalau udah kumpul, ini kurang personilnya satu Nia, karena Nia jauh jadi jarang untuk kumpul ke sini. Dan nggak kerasa waktunya cepet banget ya, jadi udah sore banget. Ini tuh sekitaran jam berapa ya, jam 4 atau setengah 5 Mbak Siti Aisyah baru pulang. Seneng banget ya kalau udah ada temen kayak gitu, apalagi main gitu ke salah satu rumah. Biasanya sih aku yang main ke sana, tapi kali ini Mbak Siti lagi bete jadi pengen main ke rumah aku. Nah ini Bella seperti biasa, dia tuh pengen digendong. Jadi kalau dia udah naik-naik kayak gitu, garuk-garuk ke paha aku, biasanya dia minta dipeluk dulu. Nah setelah dipeluk baru udah dia biasa lagi gitu, tiduran lagi atau main lagi. Ini turunan ke Abon ya, jadi Bella nurunin ke Abon, dan Abon itu sering banget yang namanya beberes rumah. Aku lagi pas beberes apalagi di dapur, itu pasti yang naik minta digendong. Kalau Abon sih tanpa harus dipeluk, dia tuh langsung loncat ya, mungkin badannya masih kecil gitu, jadi langsung nemplok aja, nanjat-nanjat kayak cicak ke badan aku. Tapi jadinya badan aku tuh kayak yang pada luka-luka gitu karena tancepan kuku-kuku dia yang naik ke badan aku ya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, namanya aku sayang. Mau kayak gimana tingkahnya, mau kayak bandelnya kayak apa, tetap aja gitu aku nggak bisa marah sama mereka. Nah ini aku langsung beres-beres. Ini tadi cucian piring langsung aja aku cuci. Sebenarnya nggak banyak, tapi ini langsung aja ya. Kalau misalkan dientar-entarin pasti males. Jadi ya alhamdulillah banget gitu. Zamannya dulu aku tuh nggak punya wastafel, aku nyuci piringnya di belakang rumah ya.
Jadi kalau misalkan dikit-dikit nyuci piring itu kayaknya pegel banget karena aku harus nongkrong, dan aku paling nggak kuat banget yang namanya nongkrong. Nggak tahu kenapa, ada yang sama nggak? Jujur aku paling nggak kuat, biarpun kata orang badan aku kecil, tapi nggak tahu kenapa aku nggak kuat gitu kalau untuk nongkrong. Kayaknya sakit aja untuk ke kaki, apalagi ke bagian kayak yang bukan ke tumit, apa itu ya, kayak terusan dari jempol kaki gitu, kayaknya tuh ke apa sih namanya, pokoknya kayak gitulah, kayak cenut-cenut gitu. Dan aku minta dibikinin wastafel sama pak suami, dan alhamdulillah bikinin, biarpun sinknya itu dari sink bekas dikasih gitu. Dan itu budgetnya kalau nggak salah berapa ya, bikin dapur wastafel itu sekitar 400 ribuan, dan itu dikerjakan oleh suami aku sendiri. Bagi yang belum nonton, silahkan, mungkin ada videonya lagi pembuatan wastafel atau sink. Tapi kalau yang sudah, terima kasih sudah nonton video aku. Nah, jadi begini ya, di saat aku tuh nggak ngapa-ngapain atau nggak berdagang ya, bukan nggak ngapa-ngapain, nggak berdagang, tapi tugas ibu negara itu di rumah banyak banget. Dan termasuk seperti yang kalian lihat ini para anabul majikan aku, ada aja tingkahnya. Kadang yang namanya aku nggak punya bayi, emang yang nggak punya anak kecil, karena Neji juga udah lumayan besar, tapi tetap rumah aku tuh tetap berantakan karena para anabul ini gitu. Entah dia mecahin apa, entah dia mainin apa, entah dia pup kayak gitu. Jadi kan emang harus aku beresin gitu ya, untuk dipasir-pasirin seperti itulah. Tapi aku lakukan dengan senang hati, apalagi saat di rumah. Biarpun capek ya, emang tugas aku ya sebagai ibu atau sebagai ibu rumah tangga ya seperti ini. Jujur aku lebih senang sih sebenarnya pekerjaan di rumah atau di dalam rumah ketimbangnya aku selalu dagang. Tapi untuk saat ini aku membantu suami, semua aku kerjakan ya dengan ikhlas, dan yang pastinya senang kalau aku udah pas dapat penghasilannya walaupun receh, tapi udah bisa membantu suami, udah bisa ngasih jajan anak, itu kayaknya senang banget gitu ya, tanpa harus utang gitu. Selagi aku bisa, aku bakalan kerjain apapun itu. Nah, termasuk kalau misalkan aku harus bagi waktu antara rumah sama pekerjaan atau dagangan kayak gitu ya. Jadi buat para ibu rumah tangga yang serius dalam mengerjakan pekerjaan rumah maupun dia tuh harus bekerja selain ibu rumah tangga, tetap semangat. Di masa-masa sekarang itu tuh kita harus lebih cerdas dalam kehidupan. Jadi kita nggak bisa yang namanya bukan berdiam diri, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak apa-apa berdiam diri juga, asalkan kita punya kreativitas yang bisa dapat kita kerjakan selagi hal positif kayak gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama ngerjain pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebagai yang produktif. Terima kasih ya. Pokoknya aku juga semangat dari kalian. Kalian juga alhamdulillah menonton aku katanya semangat. Terima kasih banyak yang udah nontonin video-video aku dari awal sampai akhir. Dan doa-doa kalian, komen-komen kalian itu selalu insya Allah aku baca dan aku bales. Tapi maaf kalau misalkan ada slow-slow respon, itu berarti aku lagi ada di luar atau lagi berdagang ataupun mengurus pekerjaan hal lainnya kayak gitu. Nah, ini balik lagi ke kerjaan rumah. Alhamdulillah ini kamarnya udah mau sedikit rapi. Tadi tuh aku kan ngeberesin kamar mamas di siang hari, dan ini di sore harinya untuk kamar aku kayak gitu ya. Jadi kalau untuk urusan kamar itu tuh aku rapih kamarnya belum tentu itu pagi-pagi. Jadi sebisanya aku aja kerjaan mana nih yang aku harus duluin. Maaf, itu suara pintu, itu Neji buka pintu terus. Jadi itu aku duluin gitu. Untuk kamar biasanya udah dirapihin pagi, kadang suka yang diberantakin lagi siang harinya. Jadi ya udah deh, sesempatnya aku aja kalau untuk urusan kamar. Yang penting pas aku waktu istirahat itu harus udah rapi. Nah, ini saatnya udah santai, dan aku biasanya di saat sela-sela waktu udah santai kayak gini, aku bakalan kerja untuk mengedit video. Jadi bari santai, bari kerja juga ya, nggak apa-apa ya. Karena memang pekerjaan aku ada di handphone kayak gitu. Nah, ini hiburan aku selain keluar-keluar atau main handphone, ini aku selalu bermain sama kucing-kucing aku. Mereka hiburan aku di saat aku lagi lelah banget. Dan begitu juga dengan anak-anak aku. Kalau lagi pas santai gini, biasanya kita kumpul dalam satu kamar, kayak Mamas, Neji, entah itu biarpun kumpul kadang suka berantem ya ujung-ujungnya ya. Begitu juga dengan kucing-kucing aku. Kayaknya senang banget gitu kalau udah santai, kerjaan semua udah kelar, dan bermain sama mereka semua. Oke deh, segitu dulu aja videonya. Semoga kalian suka. Terima kasih udah ngikutin video awal sampai akhir. Jangan lupa untuk ngikutin video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Pun. Nggak mau abang, nggak mau
Ih, warnanya putih banget. Ih, mulut di sini kok mulut. Ampun atuh, ampun, Nalanya nggak mau. Nala, wah, putih banget Nala.